masyarakat Jakarta kalau memilih Pram dan Dul ya akan mendapatkan 3 program utama. Pertama namanya Jakarta Fund, kedua Kagak Ribet dan Trans Jabodetabek. Saya bacakan ya, nggak banyak kok. Tambahan APBD Jakarta membentuk dana investasi dari Silva 5 triliun yang dapat investasikan dalam berbagai sektor seperti teknologi, energi terbarukan, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, dan sebagainya. Nah, kedua, reformasi Jakarta Investment Center (JIC) dari strategi investasi manajemen operasional, pengelolaan dana investasi hingga transparansi kolaborasi dengan swasta. Ketiga, penyederhanaan regulasi ya, kemudian penyediaan modal kerja, pembukaan lapangan kerja, berinvestasi di proyek padat kerja. Ya, nanti kita akan menciptakan 500.000 lapangan kerja, membesarkan dan menciptakan startup baru ya, nanti 300 miliar per tahun modal kerja untuk UMKM dan usaha di Jakarta dengan 70%-nya untuk pengusaha perempuan. Jadi Alia pun nanti dapat berhubung karena Alia sudah anggota DPRD, jadi nggak perlu ya. Kita bantu warga aja. Kemudian kemudahan permodalan dari pengembangan UMKM. Nah, pelatihan kerja bersertifikasi. Kita nanti menyediakan balai latihan kerja juga, memberikan pelatihan kerja dengan pendampingan profesional, mengadakan job fair di 44 kecamatan tiap 3 bulan sekali, menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja terlatih melalui program praktik kerja magang sampai kontrak kerja. Kelima, menghapus syarat batas maksimal usia bagi pelamar kerja di lingkungan Pemprov Jakarta, BUMD, dan swasta. Nah, nanti kita didorong seperti di luar negeri. Orang tua boleh. Iya, di Eropa itu kan tidak ada namanya batas usia. Pokoknya kalau dia punya kemampuan, ya saya ini kan sudah mau 50, mau lamar jadi staf kan nggak bisa lagi kan, Bapak terlalu tua gitu, harus jadi direktur gitu. Honornya ketinggian. Nah, penyediaan pangan murah ini penting supaya inflasi di Jakarta itu bisa ditekan. Nanti kita memperpendek rantai pasok pangan dengan penguatan peran BUMD pangan yang sudah ada, memenuhi kebutuhan pangan Jakarta dengan kontak farming ya, seperti yang dilakukan Pak Anies dengan Kupang, dengan daerah-daerah sumber-sumber bahan pokok. Ya, nanti kita kontrak. Masyarakat di sana juga terjamin, harganya tidak fluktuasi, berapapun dibeli kan. DKI juga aman, jadi ketika naik juga dia tidak masalah ketika turun, jadi sudah disiapkan. Menyediakan lumbung pangan di 44 kecamatan sebagai cadangan pangan daerah ya. Kita juga kerjasama seperti di Padang, nah, itu kan ada juga sapi ya, di Kupang itu kita kerjasama. Memberikan subsidi pangan ke masyarakat prasejahtera ya, dengan nanti seperti mengadakan bazar bahan pokok murah ya, supaya apa? Niru programnya Bali ya nih? Bukan meniru Bang, jadi mungkin mirip ya, karena memang permasalahannya mirip. Mirip. Solusinya akhirnya menjadi sama ya? Iya, karena memang begini, sama aja sebenarnya di negara ini kan, untuk bansos itu kan sama, membantu masyarakat miskin supaya inflasi juga kan, membantu dia juga. Nah, ini kita bagi-bagi umpamanya dari 75.000 betul, di zamannya Pak SBY dulu namanya BLT, Pak Jokowi bansos ya. Solusinya sama sebenarnya ya. Pak SBY juga bansos juga. Pertama dulu kan ditentang sama Pak Jokowi bansos, akhirnya dilaksanakan juga kan. Nah, seperti itu. Karena itu memang begini. Subsidi itu kan sama aja, subsidi bensin juga kan sama, bansos juga gitu sebenarnya kan. Nah, bantuan sosial itu kan diambil dari APBN ya. Kemudian Jaki sebagai super aplikasi, nanti semuanya aplikasi-aplikasi itu sering kan orang mengeluhkan, saya nggak bisa akses kan, kayak seperti janda gitu kan. Kenapa ibu nggak, kita belanja masalah ke masyarakat, kenapa ibu nggak mendapatkan? Saya diminta untuk masukin data, ribet atau apa gitu. Sedangkan dananya sudah ada. Makanya terjadi Silva itu kan, karena memang sudah dihitung, sudah ada dananya, tapi masyarakat nggak bisa minta atau tidak bisa mendapatkan. Nah, makanya aplikasi ini disatukan di Jaki yang sudah ada dibuat oleh Pak Anies, itu kan ringan ya, Android, jadi mudah diakses.
Nah, anti pungli calo dalam perizinan. Jadi nanti kita di Pemda DKI itu tidak ada lagi, mungkin sekarang pun nggak ada calo ya, tapi nanti itu semakin tidak ada lagi. Nah, KTP 1 hari jadi. Jadi kalau pengalaman kita buat KTP, belangkonya habis. Ya enggak. Ini ya seperti itu tidak terjadi. Nanti itu yang harus dikejar. Nah, outputnya apa? Urus administrasi tidak pakai antri dan tidak perlu cuti kantor. Jadi tidak ada pungli dan calo. Jadi kita cepat lah ya. Pengembangan aplikasi itu antriannya juga kita kurangi. Semua itu pokoknya dalam 1 hari lah. Baik. Nah, CCTV ya, ini sedikit lagi Bang. CCTV mungkin saya nggak perlu bacakan karena agak banyak nih. Jadi CCTV setiap RT itu ada nantinya. Jadi karena ini kan Jakarta menuju kota modern, jadi harus aman. Ya, jadi CCTV setiap RT itu nanti ada sehingga bisa diakses oleh pihak kepolisian. Oke. Balai rakyat seperti yang saya tadi jelaskan, setiap kelurahan kita akan bangun balai rakyat yang gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik. Ya. Baik. Kemudian KJP dan KJMU tuntas. Jadi KJP masyarakat yang tidak mampu, ya tadi kan sudah sekolah gratis. Swasta juga yang tertentu mungkin ya sekitar uang sekolah 700.000 itu disubsidi oleh Pemda ke bawah ya. Di swasta juga. Swasta kan banyak Jakarta yang 700.000 ke bawah. Akan di seperti. Ya karena menambah PBDB itu kan keluhannya sekarang itu kan daya tampungnya sedikit. Ya anak saya saja yang masuk ke SMA 47 itu dari sekolah Katolik itu dia sendiri loh Alia masuk. Artinya teman-temannya nggak bisa masuk kan karena daya tampungnya sedikit. Dari SMP ke SMA. Iya. Cuma sendiri yang masuk loh. Kamu bayangkan. Jadi dan pindah ke swasta semua. Nah, di swasta itu kan belum semuanya mampu. Yang nggak mampu itu kan putus sekolah. Sedangkan kan kalau pemerintah mensubsidi 700.000 kan sama saja. Di negeri pun sebenarnya biayanya segitu Alia. Gitu. Di negeri itu sebenarnya kalau di uang swasta yang bayarkan di negeri itu sebenarnya biayanya segitu juga. Jadi itu tinggal disubsidi ke sekolah swasta yang tadi ya. Kemudian KJP, KJMU diperbanyak. KJMU itu buat yang mahasiswa. Nah,